Pak Rahmat, Bawaslu ini kan badan pengawas pemilu. Asumsinya adalah sebagai Gakumdu, sudah dibahas tadi. Di situ ada polisi, di situ ada kejaksaan, dan Bawaslu untuk menentukan ini pelanggaran hukum atau tidak. Tapi Bawaslu itu sebenarnya merasa punya taji nggak sih? Itu pelanggaran hukum pidana pemilu, ada sentra Gakumdu. Tapi kalau pelanggaran administrasi, itu Bawaslu dia hanya sendiri penegak itu. Dan penuh di situ. Itulah menariknya badan pengawas pemilu. Di administrasi kekuasaan itu ada pada Bawaslu. Power itu ada pada Bawaslu. Jadi dia bisa kemudian mengatakan seperti KPU misalnya, penyelenggara peserta pemilu itu bisa dilakukan oleh Bawaslu. Tapi kalau administrasi doang tuh kan orang berpikirnya udah hukum administrasi, cuma sanksi doang paling gitu. Tapi kan yang bisa memberikan efek jera itu kan adalah ada satu hukum. Administrasi itu bukan hanya teguran dan lain-lain, tapi bisa juga misalnya ini hitung ulang, bisa kita bilang ini hitung ulang nggak bener nih prosesnya. Ini kemudian dibatalkan pasangan calonnya. Oh, kenapa dibatalkan? Dokumennya bermasalah. Misalnya nanti laporan awal dana kampanye, dia tidak memberikan, itu bisa batal. Tapi dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai payung hukum dari Bawaslu, Bawaslu merasa Bawaslu ini sebagai lembaga yang punya taji nggak? Katakanlah misalkan, kalau dulu ada yang dipercaya KPK, Bawaslu merasa dulu sekarang ini seperti sekuat KPK zaman dulu nggak? Kalau KPK tidak. Inilah sebenarnya review terhadap fungsi setariatan nanti Bawaslu. Saya harus cerita dalam jadinya, secara Bawaslu. Bawaslu seharusnya benchmarknya itu kepada KPK. Harusnya begitu? Iya, tapi kemudian benchmarknya kepada KPU. KPU itu administratif, jadi nanti di Bawaslu sekarang itu deputi administrasi dan deputi teknis. Padahal seharusnya deputi pencegahan dan penindakan. Itu harusnya ada Bawaslu. Harus demikian. Nah, Perpresnya membatasi itu. Kami sudah protes tentang Perpres tersebut. Sampai sekarang belum ditanggapi. Oke, harapannya semoga nanti ada tanggapan ya Pak soal keresahan dari Bawaslu. Harus ada tanggapan, ada mindset yang harus berubah dalam Badan Pengawas Pemilu. Oke, curahan hati terakhir dari fungsinya itu bisa dilaksanakan. Curahan hati terakhir dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di One on One. Selamat malam. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita di One on One kali ini. Saya Tisana Fendi undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.